Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri tak lepas dari kisah perang saudara putra Raja Airlangga dari Medang Kamulan. Kerajaan Kadiri atau Kediri, disebut juga Panjalu, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai tahun 1222 Masehi atau abad ke-11. Dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Dahanapura, disingkat Daha adalah nama kota kuno di masa lalu yang menjadi bagian dari wilayah Kediri saat ini. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum peristiwa pembelahan kerajaan oleh Airlangga. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura, yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon arang bahwa, saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan telah berpindah ke Daha. Pada mulanya, nama Panjalu pembacaan yang tepat sesuai aksara Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Panjalu. Pangjalu berasal dari kata Jalu yang memiliki arti jantan atau pria, selanjutnya diberi unsur kata Pang yang adalah pemerupakan tambahan sehingga menjadi kalimat pejantan dalam konteks kewilayahan. Istilah pejantan tersebut bermakna wilayah yang subur serta berdikari atau mandiri. Asal-usul kata yang dipandang lebih tepat adalah berasal dari kata Kadiri, dalam bahasa Jawa kuno yang berarti bisa berdiri sendiri, mandiri, berdiri tegak, berkepribadian, atau berswasembada. Kisah berdirinya kerajaan ini tertuang salah satunya dalam kitab Negara Kertagama. Dikisahkan, Raja Airlangga yang berkuasa di kerajaan Medang Kamulan. Di tengah masa kejayaannya, Airlangga kemudian memindahkan pemerintahan ke wilayah Kahuripan. Mengutip laman pemerintah kota Kediri, situs adan-adan yang terletak di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Kediri kuno. Kerajaan Kediri yang kini dikenal sendiri merupakan pecahan dari kerajaan Kediri kuno. Perpecahan terjadi saat kedua putra Airlangga, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan yang berebut kekuasaan di kawasan yang sama. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksupya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Jenggala dipimpin oleh Mapanji Garasakan, dan Panjalu dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Kendati demikian, dibaginya wilayah kerajaan tak lantas membuat perang saudara itu berhenti. Baik Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga. Tak ayal, peperangan pun terus terjadi di antara kedua kerajaan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Meski di awal kemenangan ada di tangan Jenggala, namun pada akhirnya Panjalulah yang berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan tersebut, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Daha ke Kediri. Sejak saat itu pula, nama Panjalu kian pudar, dan kerajaan lebih dikenal dengan nama Kediri. Cerita awal berdirinya kerajaan Kediri banyak tertuang dalam kitab sastra. Berikut adalah beberapa bukti peninggalan kerajaan Kediri yang berupa karya sastra. Kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panulu. Kitab Kresnayana karangan Empu Tanakung. Kitab Smaradahana karangan Empu Monaguna. Kitab Lubdaka karangan Empu Tanakung. Kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi. Selama 177 tahun berdiri, ada 8 raja yang berkuasa. Berikut ini adalah para raja dari kerajaan Kediri yang tercatat dalam berbagai prasasti dan kitab kuno. 1. Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari kerajaan Kadiri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042 Masehi. Dengan gelar abhiseka lengkapnya ialah Sri Samarawijaya Darmasuparnawahana Teguh Utunggadewa. Dalam prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi, Samarawijaya memiliki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri. Pada masa kekuasaan Raja Airlangga dan raja-raja sebelum Airlangga, jabatan ini yang paling tinggi setelah raja. Jabatan ini mirip dengan status putra mahkota, pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Berdasarkan cerita dalam Prasasti Pamwatan dan Prasasti Gandakuti, Raja Samarawijaya naik tahta di saat Airlangga turun tahta menjadi seorang pendeta. Akhir pemerintahan dari Raja Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti.
2. Sri Jayawarsa. Prasasti yang menceritakan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Prasasti ini dibuat oleh Raja Sri Jayawarsa. Tidak diketahui apakah Raja Sri Jayawarsa merupakan pengganti dari Raja Sri Samarawijaya, ataukah masih ada raja lainnya di antara keduanya. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Nama gelar Abhisekanya ialah Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jayawarsa naik tahta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Dalam prasasti ini dikisahkan jika Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya. Bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Prasasti Sirah Keting berisi tentang pengesahan Desa Marjaya sebagai tanah perdikan atau Sima Swatantra. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Jayawarsa turun tahta. Dari Prasasti Panumbangan tahun 1120 Masehi hanya menyebut makamnya yakni di daerah Gajapada. 3. Raja Bamswara. Raja Bamswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Nama gelar Abhisekanya ialah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bemswara Sakalabuwana Tustikarana Sarwaniwari Wirya Parakrama Dikjaya Utunggadewa. Hal ini diketahui dari isi Prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Masa pemerintahan Raja Bamswara banyak catatan yang ditemukan. Prasasti-prasasti ini ditemukan di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang sangat baik. Dan tidak diketahui kapan Raja Bamswara turun tahta. 4. Sri Jayabaya. Berdasarkan Prasasti Ngantang, raja selanjutnya yang berkuasa adalah Raja Sri Jayabaya. Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi, dengan nama gelar Abhisekanya yang digunakan ialah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutrisingha Parakrama Utunggadewa. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Banyak catatan prasasti yang ditinggalkan pada masa ini. Catatan prasasti yang ditemukan yakni Prasasti Hantang tahun 1135 Masehi, Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi. Tidak hanya itu, terdapat juga karya sastra berupa Kakawin Baratayuda tahun 1157 Masehi. Dalam babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa disebut jika Raja Jayabaya merupakan titisan Dewa Wisnu. Raja ini memimpin negara yang bernama Widarba dengan ibu kota di Mamenang. Ayah Jayabaya adalah Gendrayana. Gendrayana merupakan putra dari Yudayana, putra dari Parikesit, putra dari Abimanyu, putra dari Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Raja Jayabaya bernama Dewi Sara. Jayabaya diketahui memiliki 4 anak yakni Jayamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni dan Dewi Sasanti. Jayamijaya menurunkan raja-raja di tanah Jawa, bahkan sampai kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja dari Yawastina, melahirkan seorang anak bernama Anglingdarma Raja dari Malawapati. Dalam pemerintahannya Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dari pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi rakyat Kediri kehidupannya terjamin. Kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Jayabaya turun tahta dengan cara muksa atau hilang tanpa meninggalkan jasad. Sebelum menghilang, Jayabaya bertapa terlebih dahulu di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Setelahnya, mahkota atau kuluk dan juga pakaian kebesarannya atau ageman dilepas, kemudian Raja Jayabaya menghilang. Jayabaya terkenal dengan ramalannya, Jangka Jayabaya. Ramalan ini beberapa sudah terbukti kebenarannya di era peradaban modern saat ini. 5. Sri Sarweswara. Raja Sri Sarweswara memerintah pada tahun-tahun 1159 sampai tahun 1161 Masehi. Nama gelar Abhisekanya ialah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara Janardanawatara Wijaya Agrajasama Singhadani Waryawirya Parakrama Dikjaya Utunggadewa. Sri Sarweswara adalah salah satu raja Kediri yang terkenal sebagai raja yang sangat religius dan juga berbudaya. Hal ini dikisahkan dalam Prasasti Padelegan 2 tahun 1159 Masehi dan Prasasti Kahyunan tahun 1161 Masehi. Sebagai raja yang taat agama dan budaya, Prabu Sarwaswera memegang teguh dengan prinsip Tatwam Asi yang artinya dikaulah itu. Pemikiran ini berarti dikaulah atau semuanya itu, semua makhluk ialah engkau.
Tujuan hidup manusia menurut dari Prabu Sarwaswera yang terakhir ialah moksa, yaitu pemanunggalan jiwatma dengan paramatma. Jalan menuju benar ialah sesuatu yang menuju ke arah kesatuan dan segala sesuatu yang menghalangi kesatuan ialah tidak benar. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Sri Sarweswara turun tahta. Berdasarkan isi prasasti angin tahun 1171 Masehi, raja selanjutnya yang memimpin kerajaan Kediri adalah Raja Sri Aryeswara. 6. Sri Aryeswara. Sri Aryeswara adalah Raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Dengan nama gelar Abhiseka lengkapnya ialah Sri Maharaja Rakehino Sri Aryeswara Madhusudanawatara Arijamuka. Pemerintahan Sri Aryeswara diketahui dari prasasti angin, tanggal 23 Maret tahun 1171 Masehi. Prasasti tersebut menyebut bahwa raja yang kelima dari kerajaan Kediri adalah Sri Aryeswara yang bergelar Sri Maharaja Rakehino Sri Aryeswara Madhusudanawatara Arijamuka. Sementara lambang dari pemerintahannya adalah Ganesha. Hanya sedikit catatan yang bisa diketahui tentang raja ini. Dari prasasti Jaring disebut, kekuasaan Sri Aryeswara dilanjutkan oleh Raja Sri Gandra. 7. Sri Gandra. Raja Sri Gandra berkuasa pada 1811 Masehi. Nama gelar Abhisekanya ialah Sri Maharaja Koncaryadipa Handabuwana Padalaka Parakrama Anindita Dikjaya Utunggadewa Sri Gandra. Masa kepemimpinan Raja Sri Gandra terkutip dalam prasasti Jaring 1181 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Pengabulan permohonan ini disampaikan melalui Senapati Sarwajala. Di prasasti tersebut juga diceritakan adanya nama hewan yang digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya kepangkatan dalam istana. Nama yang tersebut misalnya menjangan pugu, lembu agra dan macan kuning. Tidak diketahui kapan pastinya berakhirnya pemerintahan Raja Sri Gandra. Raja dari Kadiri ini selanjutnya berdasarkan isi dari prasasti Semanding pada tahun 1182 Masehi adalah Raja Sri Kameswara. 8. Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah raja ketujuh dari kerajaan Kediri. Hal ini tercantum dalam prasasti Ceker tahun 1182 Masehi serta prasasti Kakawin Smaradan. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun-tahun 1180 sampai tahun 1190 Masehi, dengan Abhiseka bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwariwirya Anindita Dikjaya Utunggadewa. Di masa pemerintahan Sri Kameswara seni sastra berkembang sangat pesat. Salah satunya adanya kitab Smaradana karangan dari Empu Darmaja. Kitab ini berkisah tentang cerita rakyat seperti cerita Panji Semirang. Empu Darmaja juga menuliskan kisah tentang kelahiran dari Dewa Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah yang merupakan anak dari Dewa Siwa. Ganesha menjadi lambang dari kerajaan Kadiri sebagaimana yang tercatat dalam prasasti-prasasti. Beberapa peninggalan sejarah pada masa pemerintahan ini diantaranya, Prasasti Semanding 1182 Masehi dan Prasasti Ceker 1185 Masehi. 9. Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya disebut juga Dandang Gendis adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun-tahun 1194 sampai tahun 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan kerajaan Tumapel atau Singasari. Raja Kertajaya memiliki nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Paduka Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Dikjaya Utunggadewa. Nama Raja Kertajaya tercatat dalam teks Nagara Kertagama tahun 1365 Masehi yang ditulis setelah zaman kerajaan Kadiri. Sementara dalam teks Pararaton Raja Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Kertajaya diantaranya tertuang dalam Prasasti Galunggung tahun 1194 Masehi, Prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, Prasasti Palah tahun 1197 Masehi, dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205 Masehi. Kestabilan pemerintahan kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu ingin disembah sebagai dewa, kaum Brahmana menentang keputusan tersebut. Mereka memilih lari dan meminta bantuan dari kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Mengetahui hal ini, Raja Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Sementara itu, Ken Arok dan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan balik ke kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu telah bertemu di dekat Gantar 1222 Masehi. Dalam pertempuran tersebut pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri, namun sayang nasibnya tidak diketahui. Sejak saat itu kekuasaan kerajaan Kediri berakhir dan menjadi kekuasaan Tumapel.
Dan runtuhnya kerajaan Kediri di masa pemerintahan Raja Kertajaya. Kediri runtuh karena serangan kerajaan Tumapel atau Singasari. Peninggalan kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini dari situs Tondowongso pada awal tahun 2007, adalah sejumlah arca kuno peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di Tondowongso Desa Gayam, Kediri, tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Catur Muka atau bermuka empat. Dan prasasti-prasasti lainnya, yang menjadi peninggalan kerajaan Kediri, diantaranya yaitu 1. Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini berisikan tentang pemberian penghargaan yang berupa tanah dari Jayawarsa kepada rakyat desa sebab rakyat desa ini telah dianggap memiliki jasa. 2. Prasasti di Tulungagung dan Kertosono. Kedua prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan. Kedua prasasti ini berasal dari Raja Kameswara. 3. Prasasti Ngantang. Prasasti ini berisi tentang pemberian hadiah berupa tanah nan dibebaskan dari pajak oleh Jayabaya. Prasasti ini ditujukan buat rakyat desa Ngantang sebab telah mengabdi buat kemajuan Kediri. 4. Prasasti Jaring. Prasasti ini dibuat oleh Raja Gandra. Isinya ialah nama-nama nan berasal dari nama hewan, seperti tikus jinada, kebo waruga, dan sebagainya. Hal ini memunculkan adanya birokrasi kerajaan. 5. Prasasti Kamulan. Prasasti ini berisi tentang peristiwa dikalahkannya musuh oleh Kediri di Istana Katang-Katang. 6. Prasasti Padelegan. Prasasti ini dibuat oleh Raja Kameswara guna mengenang rasa bakti penduduk Padelegan pada Raja. 7. Prasasti Panumbangan. Prasasti ini berisi tentang pemberian anugerah Raja buat penduduk Panumbangan sebab telah mengabdi kepada rakyat. 8. Prasasti Talan. Prasasti ini berisi tentang diberikannya hak istimewa oleh Raja kepada penduduk desa Talan dengan cara membebaskan rakyat dari pajak. 9. Prasasti Ceker. Prasasti ini berisi tentang anugerah Raja nan diberikan kepada penduduk desa Ceker sebab telah mengabdi buat kemajuan Kediri. Nah teman-teman semua, itulah beberapa prasasti kerajaan Kediri yang bisa ditemukan sehingga bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang bisa ditemukan lagi prasasti lain dari peninggalan kerajaan Kediri. Sekian dulu dari kami, semoga sedikit informasi terkait peninggalan prasasti kerajaan Kediri di atas bisa menambah wawasan kita mengenai sejarah kerajaan Kediri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu dengan video ulasan sejarah dari kami selanjutnya.